membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Mesti gak? Kelapa sawit itu pohon, kok dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh? Bapak itu bilang pohon sawit itu sama dengan pohon-pohon lainnya. Yang bener aja. Sini deh, kita sama-sama belajar apa sih beda pohon di hutan dengan pohon sawit. Di hutan inilah harimau, gajah, burung, dan ribuan makhluk lainnya hidup berdampingan. Semua saling terhubung. Di sini terjadi apa yang kita sebut dengan ekosistem. Tapi saat hutan diganti perkebunan sawit yang seragam, semuanya berubah. Sawit adalah tanaman yang egois. Ya, dia monokultur. Satu jenis tanaman ditanam seragam sejauh mata memandang. Tak ada lagi rumah bagi satwa. Tak ada tempat untuk berlindung. Hingga membuat banyak satwa yang mati. Sebagian lagi terusir mencari tempat yang tak lagi ada, dan banyak yang akhirnya punah secara lokal. Saat itu terjadi, rantai makanan pun runtuh perlahan. Dahulu ini semua bukanlah ladang sawit. Di sini hutan pernah berdiri. Tapi hari ini mesin datang dan sawit menggantikannya. Pembukaan lahan dimulai dari sini. Satu tarikan mesin dan puluhan tahun kehidupan runtuh. Pembukaan lahan besar-besaran adalah proses menghilangkan hutan untuk mengubahnya menjadi area produksi. Proses ini sering dilakukan dengan penebangan pohon dan pada beberapa kasus seperti pembakaran hutan. Ketika hutan dibuka, tanah kehilangan pelindung alaminya. Permukaan tanah menjadi keras dan mudah tererosi. Hutan adalah penyimpan karbon raksasa. Selama ratusan tahun, karbon tersimpan di batang pohon, di akar, dan di dalam tanah. Tapi saat hutan dibuka, apalagi dibakar, karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Asap menutup langit, udara menjadi berat. Inilah yang memperparah krisis iklim. Pohon sawit memang menyerap karbon, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan karbon hutan yang hilang. Artinya, kerugiannya jauh lebih besar dong dari yang bisa digantikan. Salah satunya yaitu bisa terjadinya pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu permukaan laut meningkat. Laut yang lebih hangat menguapkan lebih banyak air. Uap air inilah yang menjadi sumber energi utama dan penyebab terjadinya badai siklon. Awan menebal dan mulai berputar. Uap air naik ke atmosfer dan membentuk awan besar. Saat udara naik, tekanan menurun dan udara di sekitarnya bergerak masuk. Putaran bumi membuat sistem ini berputar. Dari sinilah siklon mulai terbentuk. Semakin hangat lautnya, semakin besar energi yang tersedia. Akibatnya, hujan bisa lebih deras dan angin bisa lebih kuat. Saat siklon mencapai daratan, kondisi hutanlah yang menjadi penentu besar atau kecilnya bencana. Jika hutan masih terjaga, bencana tidak akan terlalu parah. Hutan punya kemampuan yang luar biasa. Ia bekerja seperti spons alami. Saat hujan turun, air tidak langsung mengalir. Ia diserap oleh tanah, akar, dan lapisan humus. Disimpan, lalu dilepaskan perlahan ke sungai dan mata air. Tapi, ketika hutan diganti sawit, tanah menjadi keras, akar tak lagi menahan air, dan hujan langsung lari ke permukaan. Akibatnya, banjir datang lebih cepat dan lebih besar. Hutan alami menyerap air hujan dan menahan tanah. Ketika hutan ditebang untuk pembukaan lahan skala besar, kemampuan ini berkurang. Hutan dan pohon sawit bukanlah hal yang sama. Hutan adalah sistem kehidupan yang kompleks. Sawit adalah sistem produksi ekonomi. Menggantikan hutan dengan sawit mungkin memberi keuntungan jangka pendek, tapi kerugiannya kita bayar dalam jangka panjang. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar siap untuk membayar harga itu?